resah. Nek ono perkara aja malah nambahi dosa. Digoleki akar masalahe, dikenano apa perkarae. Yo nang kene, yo nang kene, CTV panggonane. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. Opore Adit iki mungkin mangan terong gitu. mungkin dia lelah. Gak Cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur akeh wong mendem gara-gara ngombe banyu kolam renang. Lah kok iso kok ngombe banyu kolam renang Iya ini makanya ning acara gak cuma cangkruan iki gare cerdas berkualitas, sing nabuh gak cerdas, sing nyanyi gak cerdas. Kae ta mari tak goleki tibae tak inceng teko atas ngombene banyu. Mabuk gara-gara ngombe. Aku mabuk kenapa tagihan itu semakin naik ke puncak gunung. Salah satunya. Siapa? Ayo, saya kan jadi bingung. Saya harus minta tagihan ke siapa untuk bayar? Bayar minta bayar siapa? Ya, ndak duitnya kalau njak sapa aku saiki ki wong bayarannya gak mundak. Terus oh sih. Ora ono apa-apa nih. Ya apa iki nasib. Kanca-kanca Jawa Timur pancene akeh wong wedok ngeroeng gara-gara dandang panci toples lan kanca-kancane. Apa maneh saiki gak patek jelas iki ono sing jenenge tagihan banyu. Banyu naik. Winginane nek sumpama kon kurang banyune engko tak pindah nang luar kota, ono iku nang daerah kebanjiran. Ojo ditegat terus. Mari ngene bahas tentang bagaimana tarif iki bakalan munggah. Munggah maneh. Sopo sing nekakno iki apa dasare? Ah wis tak tekakno Apa narasumber. dhek gak ero jalan turun? Kok munggah terus? Oh, sulit awakmu. Kanca-kanca Jawa Timur polemik tarif PDAM Kota Surabaya. Ya, iki wis tak tekakno sing paling biasane Mas Karno iki biasa wang ngono. Tapi iki keluar macan apa keluar sing liyane macan. Nah, kaya ngono ya. Nah, tak tekakno engko iki sik perjalanan. Mungkin nete montore macet. Kadang-kadang parkirnya bingung. Nah, itu Mas Arif Wisnu Cahyono Dirut PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Mas Junaidi Mas Junaidi Wakil Ketua Dewan Pelanggan PDAM Surabaya wis teko ketoke. Durung ya? Oh, wis teko. Oke. Mas Anas Karno Wakil Ketua Komisi wis jelas. Iki sing bagian was ngono. Mari kita tuntaskan ini ki opo dasare. Ojo mek dadi omongan tapi gak iso dadi golek solusi. Gara-gara iki mbok Dewor iki nek takok terus urusan njaluk tagihan. Nek sing nagih kono. Lah terus Sing bayar. lah sapa iku? Aku dhewe. Kanca-kanca Jawa Timur jauh pindah channel tetep nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Yuk nyanyi sih. Ayo. Jakarta janjine cangkruan Acarane gak cuma cangkruan opore. Iki nek ngombene banyu bayar tenanan. oh ngono Nek dadi kon- lang dadi ngono Aku langsung iki dawa wow. berarti sing liyane gak bayar teman Cuma cangkruan nek awakmu bayare telat mesti nyandet. oh ngono Nek ngomong dikir nafas telat. aku malah gak tau bayar Makane ojo mangat nang ngarese udan. tak saring banyu Konco-konco ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur. Jopone Jawa Timur? Jopone Jawa Timur saiki sik ganteng karena tahun baru. Sik polesane to wobel. Aku paling kaget saiki bedakku to wobel koyo ngene iki. Langsung maca-maca koyo tak kira iku do. Budal Cambridge ngene. Oh ya ampun. Oke. Mas Junaidi, matur nuwun. Waduh, rambutnya si anu di basah-basah.
Ya, Mas Jun, Wakil Ketua Dewan Pelanggan PDAM. Mas Anas nanti santai dulu. Mas Jun, ini ada berapa informasi ono sing ngomong jarine munggah. Ya. Tapi ada yang juga di tengah kota sebagian merasa kok munggah ini tarife. Nah, lalu yang ada di pinggir tidak merasa munggah karena minggir banget. Kadang-kadang yo gak ngerti iki meluk tonggo apa meterannya atau meluk sopo. Nah, betulkah itu apa dasarnya saja nih? Monggo Mas. Ya sebenarnya kami juga menyoroti ya. Jadi 3 bulan terakhir ini kita lihat masif sekali ya karena PDAM itu melakukan sosialisasi ya kan. Tapi PDAM melakukan sosialisasi. Belum sosialisasi atau sudah? Sosialisasi. Ya. Jadi yang jadi pertanyaan kami begini, sosialisasi itu sebenarnya kan apa yang disosialisasikan? Jadi kami melihat bahwa kalau misalnya melakukan sosialisasi paling enggak itu kan sudah ada konstruksinya, ya kan? Yang harus mau dinaikkan itu apa tarifnya, ya kan? Seperti apa masyarakat ingin tahu di situ sebenarnya, yang dilihat di situ. Apa unsur yang meningkat, yang menjadi naiknya tarif? Kan apa tuku banyune teko jasa tirta kelah malah mahal? Apa mungkin salurannya pedot, kudu nembel, golek vulkanisir apa-apa? Atau ono surat teko pemerintah Kota Surabaya yang mungkin juga kudu munggah iki? Ya itu semestinya yang jawab PDAM ya. Ya enggak, ya mungkin. Kan sampean wakil ketua dewan tukang injeng. Nah, coba diinjeng dhisik. Mari ini kan aku tak takut ya produk legalnya kan dari DPR. Masa DPR gak ngerti kan gitu. Dari sampean sebagai pelanggan yang mewakili kita. Kan iki dewone. Dewone pelanggan. Dewo iku. Monggo gimana Mas? Itulah yang terus kita pertanyakan ke PDAM, Pak. Makanya kan dijawab. Ya mereka menjawab. Tapi kan jawaban mereka tuh kan yang pertanyaan pelanggan sebenarnya sederhana gitu ya. Harmonisasi istilahnya sekarang yang dipakai oleh PDAM, harmonisasi tarif. Itu seperti apa sih kenaikan dari misalnya konstruksi tarif yang lama, ya kan, itu menjadi tarif yang baru. Kenaikan seperti apa? Harmonisasi. Ya. Sadurunge tukaran ta iku. Artinya jangan sampai tukaran, Pak. Iya. Terus harmonisasi tarif lama dengan tarif baru. Iya, itu yang juga belum kami dapat seperti apa dari PDAM. Belum ya? Tak kok mek dijawab harmonisasi. Langsung puas sampean. Jadi begini. Pertanyaan pelanggan tuh ini sekarang kan sudah diberlakukan mulai per 1 Januari ya. Mulai Januari periode 1 itu sudah mulai jalan ya tuh kan. Sudah mulai diberlakukan. Yang jadi pertanyaan ini kan seperti apa ya tuh kan kenaikannya itu pelanggan ini. Saya ini naik berapa persen dari sebelumnya berapa? Ini yang memang harus menjawab PDAM yang lihat. Karena itu menjadi kami ini meneruskan pertanyaan pelanggan kepada pihak PDAM. Tapi hanya sampean jawab harmonisasi langsung puas. Nah, ya enggak lah. Kenapa Anda tidak puas? Karena itu kan cuma istilah aja yang dipakai. Sebenarnya kan kalau tidak puas saya puaskan nanti. Mas Anas, iki ngomong-ngomong tentang ini kan kayak jelas tarian ini bakal munggah tapi gak jelas dasari piye DPR untuk mengkoreksi lembaga atau badan usaha milik daerah ini. Ya. Ini lebih pas kalau nanti Pak Dirutnya hadir. Yang jelas kemarin sudah kita undang hearing di Komisi B. Artinya bahwa disampaikan tadi Pak Jun tadi betul per Januari 2023 ini sudah mulai harmonisasi. Ya, bahasanya kan itu penyesuaian ya. Ini penyesuaian gitu gak sesuai, ini harmonisasi kayak tukaran. Boleh kalimatnya pinter ya, kata-kata, tapi nyatanya munggah Mas. Kalau kemarin yang disampaikan pada hearing juga dan itu sudah ditantangani oleh Pak Wali, oleh Pak Eri ya. Itu memang sebenarnya saya sepakat Pak kemarin itu sepakat karena ini yang dilakukan harmonisasi atau penyesuaian ini adalah ajas keadilan. Artinya apa? Artinya bahwa mulai dari tingkat bawah, tengah, dukur, saat durungnya tahun 2023 tarifnya podo. Kan gak adil itu. Ya toh? Tarifnya podo. Kelas masyarakat ya itu. Sama. Saiki ada klasifikasi. Klasifikasi itu bahwasannya bagi warga yang tingkatan ibaratnya MBR Pak, yang voltasenya itu 450-900 dan yang kecil itu pemakaian sampai 10 kubik itu masih belum dikenakan tarif. Gak bayar? Iya. Tenanan? Tenang. Saya tak jelas. Pak Dirut, waduh.
Iki lagi teko Pak Dirut. Alhamdulillah. Oh, aja. Lungguh Cak. Ayo. Nah, monggo. Ya, terus iki mumpung ono Pak Ya, Dirut. betul. Engko pas ngene pas tiba enggak ngono. MBR Mari kita petang atus seket, 900 sampai juga 10 kubik ya. Iya. Tidak ngukur ukuran omah ya. Omah kadang-kadang biyen peninggalannya baik, gede. Ya, Kondisi sekarang kan kayak nyebut gawe, kan gak adil. Halaman Itu saya ini. banget itu. Iya, makanya. Peninggalan mbahku. Agak enak bulan ini kan. Peninggalan Jadi kan- kuburan. Jadi kan seperti itu. Ya. Kan? Jadi ajas keadilannya seperti itu. Oke. Tadi yang sampaikan jenengan bahwa ada tadi turun munggal tadi. Iki lho. Mbok karyawan Mbak Sopo. Oh iya, mau bangun. Iki wingi kena gede. Enggak. Bojoku melakukan WA. Enggak iki lho. Omaku lho kena 43, 46 terakhir mek kena 50. Waduh, gak bojo iki. Oh, berarti sampean melo MBR. Enggak karena Mosok wae. omaku nang kampung. Oh. Omaku nang kampung. Dasar omah tidak berdasarkan Oke, dari ya pendapatan. kampung ya. gang lebar juga ya. Gang lebar jalan. Loh, rumah gang lebar aku sama biyen niku. Awak dhewe bareng cangkruwe. Gang lebar. Wis biyen. Sulit ya. Seneng Ya, aku ya, pokoknya. ya, ya. Terus. Lebarnya 2,5 sampai 3 meter. Oke. Kebetulan aku nang kampung, kebetulan. Yang ketiga, tarif di rumah listrik masih 1.300. 1.300. Ya, jadi kenanya pada saat sudah pemakaian 10 kubik, yang pemakaian lebih 10 itu yang dihitung. Oke. Ya, itu lebih detail jelasnya Pak Dirut ini. Pak itu yang Dirut, aja ya. keadilan yang sepegang gitu ya. Saya setuju kalimatnya tapi tidak setuju prakteknya. Harmonisasi. Harmonisasi. Mulai kapan PDAM tukaran karo banyu? Nah, iki opo iki dasare opo iki apa rinciane menjadikan dasar iki dadi munggah lalu sing iki gak munggah, kadang-kadang enak nang atas supaya enak nang ngisor terus sampean wis. Ini dasar apa dulu ini? Dasar apa dulu? Kok munggah iki gawe sing munggah iki sapa tarife iku kok tiba-tiba ono akeh marare. Iya, Pendapatan iya, gak iya, jangkep, gaji gak munggah, iki wis PDAM munggah. Ya kan nek kon gak percaya kon mangapun nang pinggir kali. Monggo Pak Dirut. Nggih, Mas Dun. Oke, sebetulnya begini memang. Tarif ini kan kalau kita lihat memang sejak 2005 yang kita pakai saat ini ya. Ya. Sejak 2005 itu tidak pernah dilakukan penyesuaian. Kenapa ada istilahnya harmonisasi dulu ya? Ya. Harmonisasi dulu itu karena tidak semuanya dinaikkan, bahkan ada yang digratiskan. Tujuannya satu adalah untuk asas keadilan. Ya. Kalau dulu gapnya itu antara dengan tarif yang sebelumnya itu kita mensubsidi hampir 500.000 rumah, termasuk omaku. Jadi saya ini termasuk orang yang disubsidi. Kenapa? Karena pemakaian saya hanya 20 meter kubik, tarif yang saya gunakan tarif 2005 yang sekarang harganya sudah jauh di bawah harga pokok penjualan kami. Oke. Sehingga kami PDAM harus mensubsidi. Oke. Nah, kelompok menengah yang dulu yang mestinya tidak ada disubsidi itu masih mendapat subsidi. Kemudian kelompok yang memang benar-benar mendapat subsidi, ya itu gapnya itu sedikit. Oke. Ya, hanya ratusan sampai ribuan, Rp1.000 lah. Ya itu tidak adil itu. Makanya kita kami tinjau dan kebetulan memang setiap tahun itu sebetulnya Permendagri itu sudah mengamanakan untuk kami itu mereview tarif, ya. Dan terakhir dari Permendagri tahun 21 tahun 2020, kemudian dari situ ada SKGUP, ya, sehingga tarif PDAM se-Jawa Timur 38 kota kabupaten sebetulnya Indonesia, Ya. seluruh Indonesia itu direview, semua ditetapkan tarif terendah berapa, tarif tertinggi berapa. Ya, Oke. tarif terendahnya kalau untuk Surabaya itu 2.659, tertingginya 17.200. Itu mengacu apa? Pergub? Pergub, SKGUP, SKGUP, surat oke. keputusan gubernur. Ada dari wali kota juga mengeluarkan? Nah, dari situ baru kita sebelum Turunannya berwali, Ya. kita mengajukan kepada wali kota, mengusulkan kepada wali kota untuk mereview tarif, ya, karena memang sudah sejak 2005 tadi dengan dasar tadi itu. Nah, usulan kami kepada wali kota tidak sepenuhnya dipenuhi awalnya, ya, kita bahas sama-sama. Sudah 1 tahun, Ya. dilakukan kajian akademis, kemudian kita usulkan kepada Pak Wali, sampai akhirnya terbit Perwali 123 tahun 2022 dan ditetapkan 29 November kemarin. Oke Mas. Nah. Untuk biaya produksi, Yap. hitung-hitungan ngacu tentang masalah ketetapan dari SKGUP, peraturan wali kota apa SK wali kota? Yang Perwali. Perwali. Nah, biaya produksinya itu sendiri bagaimana? Apakah masih mencukupi atau ya memang BUMD ya harus Ya, untung. ya. Nah,
apakah itu juga akan ini banyak isu rumor tapi masih belum kita buktikan. Ada yang sampai katanya hampir 400% kenaikannya. Oh, Nanti ini bagaimana mengklarifikasi. Produksi ini cukup untung gawe Surabaya tapi gak sampai merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Mau nggak? Nah, kalau harga pokok penjualan ya, itu kami kan setiap tahun dievaluasi, direview ya. Baik itu oleh BPKP, kemudian juga oleh KAP. Tetapi untuk khusus untuk dalam menyusun SK Group tadi itu tim ahli dari provinsi itu ada, ya tim teknisnya ada, mereview ya. Nah tahun 2021 kan dasarnya 2021 gitu, harga pokok kami itu ada 2.400 ya. Dari situ kemudian ditentukan FCR-nya. Ya full cost recovery-nya itu adalah di 2.659. Tarif dasarnya lah. Tarif dasarnya 2.600. 2.659 sebetulnya tepatnya. Oh, ya. 2.699 rupiah per kubik. Iya, kami bulatkan 2.600 per 1.000 liter paling enak gitulah. Supaya kelihatan kalau per kubik itu rasanya larang. Padahal per 1.000 liter sebetulnya cuma 2,6 rupiah per liter. Oke, murah banget tuh. Murah banget. Gitu. Tapi nek sumama mekul ya angel ya. Kanca-kanca Jawa Timur ketimbang kok awakmu mekul banyu, wanian bayar 2.600 iku per 1.000 liter. Ojo pindah channel ketimbang kok kudana sampai banjir koyo nang kota-kota liyane tetep nang acara gak cuma cangkruan gak cerdas berkualitas. Nyanyi dol. Hawa dewe tau duwe bayangan besok yang wis waya omah-omahan aku mau coporan sarungan aku bonjo dasteran nangis saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan aku kiri kowe keruhan acarane gak cuma cangkruan opo ngombe banyu PDAM bayar, ojo jaluk gratisan ning. Lah ya apa sampeyan gak tau mbayari tagihanku? Loh, kok tagihane dudu tagihan banyu? Lah apa? Banyu kok. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu karo wong ganteng kanan kiri padha jedene. Iki persis kamar mandi kan biasanya isine PDAM yo bak-bak mandi. Lemu-lemu. Terima kasih. Matur nuwun. Mas Anas iki. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Nek iki balik ke 2.699 1.000 liter. Nah, wong Surabaya iki sing masuk MBR menurut data DPR iku piro dan yang harus disubsidi pirang uang. Mungkin lah 500 juta ta, ono sekitar 500.000 wong ta. Nah, berarti itu gak rugi ta PDAM sajane menurut anune DPR. Yang kemarin minggu takon Pak Dir. Piro kira-kira dari pelanggan sekitar 400 ya, 150.000 ya. Rumah tangga 500.000 terus yang rencananya akan rumah tangga 15.000. 500.000. Ya, berarti kan ya yang rencananya nanti ada subsidi atau gratis ya Pak. Ya. Itu sekitar hampir 50.000. 150.800 lah. Ya, pelanggan. Ya, 150.000 pelanggan lah anggap ya. Kalau kali 5 ya ada 200. Enggak, pertimbangannya iki 500.000 itu tidak merugikan pemerintah, tapi tetap menjamin keuntungan, tapi kan melindungi. Nah, menurut DPR ku piye? Ono aturan regulasi baru apa enggak menurut teman? Kan kudu tak belo, iya mensubsidinya. Tapi kan DPR juga harus membela BUMD kalau memang itu mau dirugikan ya. Kok pas tiba-tiba bangkrut kan? Ya gak lucu. Ini gimana? Dari Pak Dir secara manajemen sudah menghitung betul, makanya sudah dilakukan distribusi dan untuk perwalinya juga sudah turun gitu. Artinya itu regulasi itu sudah dijalankan per Januari. Dengan yang tadi masukannya itu adalah berjalannya Januari sekitar sampai 150.000 pelanggan. Ini kan artinya ajas keadilan ini berjalan. DPR harus menganggap itu, harus mengapresiasi dan harus mensupport. Saya sampaikan ke Pak Dir nanti minta tolong berjalannya di bulan Januari ini kita
ketemu kembali untuk hearing. Hearing apa gunanya? Memvalidasi kembali Data-data yang mau data-data yang sudah beres selama bulan, maka akan fix dasarnya di sana. Oke. Data-data tersebut 1 bulan itu yang sudah dijalankan oleh PDAM, maka akan ketahuan dari betul-betul plus minus 150.000 pelanggan yang disubsidi biar tepat sasaran. Oke. Itu biar harus memonitor itu semua. Saya punya dewan Ya. baru selain Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Dewan Pelanggan PDAM. Nek sumpama 500.000 Pelanggan. pelanggan, lalu juga ada sebagian yang tidak tersubsidi. Gimana caranya sampean juga ikut membantu memvalidasi data tersebut? Dan sampean urusan itu pelanggan. Jadi begini Pak ya, bahwa yang Bagaimana, Pak? kami tahu 600.000 jumlah pelanggannya. 600 komersial ya. Komersial itu 600.000. 600.000. Makanya itu kami mempertanyakan simulasinya itu seperti apa? Ya dari konversi dari tarif lama. Jadi ini perlu kita informasi pada masyarakat. Jadi teman-teman PDAM, kenapa kami ini bilang bahwa ya memang 18 tahun. Ya, 18 tahun. 2005. Mulai 2005 itu tidak ada kenaikan tarif. Ya, kita memahami itu. Tapi pada masyarakat ini kan ingin tanya, simulasinya seperti apa sih kenaikan? Karena dari tarif yang lama, kategori tarif yang lama, golongan tarif itu ada kalau saya 11 golongan tarif yang lama ya. Ya. Disederhanakan, sekarang ini menjadi 3 golongan 3 tarif. golongan, Tiga golongan tarif. Tarif 1 dengan 1 berapa? 2 sampai 3. Hanya 3. Hanya 3. Sedangkan banyak yang lainnya. Pertanyaan masyarakat begini, saya masuk kelompok berapa? Ya. Masuk golongan berapa? Dikenakan berapa? Itu yang perlu, ya sebenarnya dari awalnya kan perlu. Kenapa kita butuh simulasi ini? Ya, Sehingga pertanyaan sekarang ini PDAM harus bisa menjawab. Ya, karena di periode 1 kurang lebih 200.000 pelanggan, 250.000 ya. Di periode Dari- 1 itu 150 ribuan lah kira-kira. 200 lebih. Nggih. Ya, 200.000 dari 600.000 pelanggan itu kan sudah naik semua. Ya. Nah, ini pasti kan bertanya-tanya. Saya kok naik ya, rumornya ada 40%, itu kan PDAM 400%, itu PDAM menjawab Ya. gitu kan. Tapi yang kita lihat, kita objektif saja bahwa sebenarnya kenaikan yang kita lihat saat ini itu hanya 30 sampai 40 ya. Ya. 30 sampai 40. Kami ini belum menemukan yang kenaikan yang sampai 100% karena kami harus objektif ya. Ya, oke. Ada bukti otentik naiknya 100%. Ini yang kita klarifikasi kepada PDAM. Jangan kan katanya-katanya aja yang kita jawab. Ya. Jadi kalau misalnya realnya naik 30% ya tuh kan. Ya kita sampaikan 30%. Ya. Jadi sebenarnya konversinya itu begini Pak, sederhananya begini. Benar nggak penerapan tarif yang baru ini terhadap peruntukan rumah saya yang ada sekarang ini? Oke. Iya kan dengan kriteria. untuk rumah ya, Pak, ya? Iya, kan ada parameter Pak. Ya. Parameter yang disebutkan di situ. Karena kenaikan ini terus terang kami katakan bahwa tidak ada verifikasi. Secara sistem dilakukan komplok gitu kan. Bapak Jadi diajak terbuka. ngomong nggak sama PDAM pada waktu untuk sedikit banyak memberikan Ya, masukan? hari H kita diajak ngomong. Ya enggak, maksudnya hari H saja setelah mau ditetapkan. Awal-awal kan sebenarnya kan ada Dewan Pelanggan, berarti kan wali kota yang harus juga memfasilitasi atau DPR memfasilitasi ketemu kan, Pak? Itulah. Dewan Pelanggan kan independen, jadi bisa ikut memberikan kontribusi. Iki lho Pak, kan ini kan duduk mek omah tok Pak sing dipikir. Nah, iki kan si nek Mas Anas kan ngomong omah ukuran ini kurang lebar itu loh. Iya. Tapi rumah sakit, fasilitas umum, masjid, tempat ibadah, tempat dan macam-macam itu Iya. ya piye kan ono. Ya kami juga dibantu oleh teman-teman dari Dewan ya. Kapan, dengan Pak? respon itu? Sudah. Ya sebelum itu ya dari PDAM itu Ya. ditanyakan apa sudah ada sosialisasi komunikasi dengan Dewan Pelanggan. Oke. Itu kita apresiasi lah. Oke. Bagi kami tidak ada masalah di situ Pak. Yang kita tanyakan kita nggak ada. Jadi semestinya kepentingan masyarakat ini kan lebih penting ya tuh kan yang dikomunikasikan apa. Jadi Oke. itu yang kita sampaikan kepada PDAM. Saya langsung ke Pak Direktur ini, Mas Arif. Nek sumpama ono tonggoku, omaku kan Bulak Rukam Timur. Wah, iki ini kalau ngono Bulak Cumpat, Bulak sing belajar ngaji mulai kesenian macam-macam. Kan omahe sak cerit. Nah, tiba-tiba dia tidak terdaftar atau tidak masuk di dalam data yang tadi harus mendapatkan bahasanya bojone yo gak ono, bapake yo gak ono. Subsidi, dapat subsidi. tadi. Dia malah kena. Nah, yo apa aku mengkomplainkan kepada siapa? Ke kelurahan, ke kecamatan atau PDAM? Baik,
Yang pertama pelanggan, ya ini kalau yang sudah biasa pegang HP gitu Iya, ya, itu bisa mendownload aplikasi Customer Information System ya. Sistem CIS ya, Customer Information System di Play Store ya. Dari situ pelanggan tinggal masukkan saja nomor ID pelanggannya, nanti akan keluar. Ya, akan keluar berapa tarif sekarang. Ya. Oke. Ada nggak ini tulisannya aplikasinya Bisa itu? ditulis ya. Oh, oke, nanti sekaligus. Oke. Terus Mas. Atau melalui website. Ya, di website ada simulasinya. Oke. Ya, di simulasi ID-nya kalau pemakaian berapa dengan tarif lama berapa, tarif baru berapa bisa. Oke. Tapi yang paling penting nanti kalau pelanggan sebetulnya sekarang ini kan dilakukan migrasinya secara otomatis by system ya. Sehingga tagihan di P1 itu kurang lebih sekitar totalnya sekitar 180-an lah kemarin ya hampir 200-an itu sudah termigrasi semua ya, sudah artinya sudah mulai bayar ya. Sudah mulai bayar sehingga mestinya sudah, kalau dia sudah menjadi pelanggan ya mestinya akan langsung ketahuan dia naik ataukah dia malah turun gitu ya. Nah tinggal nanti kalau dia pelanggan merasa tidak kesesuaian, monggo silahkan, karena kami kemana? Di loket kalau mau datang langsung masih ada, jadi kami masih buka loket sekarang. Nah, itu hampir gang 2I burine omah sak cipret ngono kan kudu mlebu kabeh akhirnya. Omah Yoko ya monggo silakan. Kalau secara umum rumah-rumah yang ukurannya kurang dari 45 meter persegi, kemudian listriknya kurang dari 900, kemudian lebar jalan tadi gang cilik berarti kurang dari 3 meter, sangat kurang. NCUP-nya pasti kurang dari 100 juta misalnya, ya itu bisa mendapatkan subsidi yang kurang dari 3 meter 0 sampai 30 kubiknya itu gratis. Ya. Kalau lebih dari 3 meter itu ada harganya, jadi yang 10 sampai 20 kena Rp600, nggak gratis maneh. Kemudian 20 sampai 30 1.200, kemudian baru di atas 30 kena 2.600. 2.600 berarti tingkat kenaikannya nek dihitung 2.699 tadi itu berapa kenaikannya? Jadi kalau dulu yang pelanggan di atas kubik ya? Yang kena subsidi kelompok 1 ya. Dulu di atas 20 meter kubik ya itu kena 1.800. Ya, kalau sekarang di atas 20 meter kubik itu kenanya 2.600. Itu yang paling tinggi. Ya, ini artinya yang paling tinggi selisihnya 800 dibagi 1.800 cuma 44,4%, bukan 400%. Oh, 44. Dan Dan kami masih ada harga terendahnya itu 600. Ya masih ada yang dapat harga per kubiknya 600 itu masih ada, bukan berarti semua ada kebiau ya 2.600 sudah. Yang untuk 600 itu kelompok kedua. Kelompok 1 semua. Oh, kelompok 1, 1, 2, 1, 3. Bukan berarti gratis. Oke. 1, 3 lah ya. Oke. 3 itu masih seru nek ngomong banyu, walaupun iku banyu kadang-kadang di gua nang pinggir dalan-dalan biar arek ning selokan. Nek wis katahan yo banyu di gua ana ning selokan. Nek semua gak ketemu jedinge Pak Direktur BDM. Ojo pindah channel, tetep nang acara Gacu Macangruan. Aku nyanyi dhisik. Umay mangkane dulur ojo sampe kon ngarang banyu wisaya dadi larang, jalarane hitung-hitungan 2.699 iku gawe sing sugih-sugih, sing sepatune kaya arek-arek sing ngarep lho, mantelengi TV kaya yoyo, rambut gak pernah keramas, yo ngomel glemik, gak pate entos, kadang-kadang yo mbo karep-karepe dhewe. Oh alah dalah, banyu kok tambah larang dede. Iki engko sesuk Gacu Macangruan acarane, Gacu Macangruan acarane, Gacu Macangruan opo Gacu Macangruan. Kanca-kanca Jawa Timur kah tambah awak dhewe bingung nek supaya musim-musim udan malah banyu tepai larang-larange. Kita daya tala banyu. Iya wis lalu pohon sing adus ning bak mandi ning ngarepe omah. Aku sering. Cak Mahmud, Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Ayo, Cak Mahmud sih sadenenge Mas Anas. Cak Mahmud, iki masih ada pengakuan menurut Pak Direktur itu dari 1.600 menjadi 2.600 masih di angka 44% kenaikannya. Nah, pengamatan data sampean itu apa mana daerah sampean kono lho, wong-wong sampean suku Manunggal, daerah Sawo, ya kan koyo ngono. Nah, wis ya gimana ini? Penerapan ini akan
menjadi relevan efektif untuk masyarakat dan aman untuk BUMD atau gimana? Monggo Cak. Ya, Langsung. ya. Jadi kalau menurut saya itu dibantah. Wong pengumumannya itu sudah jelas dari 600 menjadi 2.600. Coba dihitung itu berapa persen. Pengumuman yang selama ini disampaikan itu yang pertama. 600, ya 600 dari 2.600. Ya, itu pengumuman yang beredar selama ini antara Pak Dirut dengan wali kota dan diumumkan di mana-mana. Tidak disebut-sebut, ada yang 1.800, ada ini nggak disebut. Yang disebut itu hanya 600 menjadi 2.600. Lalu kedua, sebenarnya ada solusi supaya PDAM tidak menjadi beban di masyarakat. Di saat susah seperti ini, ekonomi baru mulai membaik, PDAM-nya naik. Yaitu dengan cara kesepakatan pemerintah kota dengan PDAM untuk menahan setoran dividen atau setoran ditunda atau ditahan dividennya, sehingga PDAM tidak setor dan Pemkot tidak menerima dividen dulu. Maka uang yang disetor PDAM itu bisa digunakan untuk kepentingan PDAM yang sekarang ini. Nah, kita tidak perlu banyak bicara, nanti saja dilihat bulan depan masyarakat itu menjerit atau tidak ketika pemberlakuan tarif baru. Jadi biasanya berapa menjadi berapa. Lebih banyak mana yang kena dampak kenaikan dengan yang tidak kena. Yang digratiskan itu seperti apa, berapa orang. Harus diumumkan dengan jelas. Kalau kita pakai 10 meter kubik ke bawah, berarti kalau 11 kan kena tarif. Misalnya seperti itu. Maka harus benar-benar diumumkan. Sehingga PDAM ini terbuka, tidak diangkat bolak-balik disebut bahwa ini subsidi silang untuk menutupi kenaikan yang sangat luar biasa yang kena dampak tidak disebut-sebut berapa orang banyaknya. Oke. Cak Mahfud, kalau sumpama nyambung tadi pertanyaan. Kalau 1 bulan lagi ada problem muncul baru. Contohnya wis ono iki ya problem baru bahwa ini ternyata ada yang merasa tidak teradvokasi, ada yang juga akhirnya mereka juga menjadi semakin besar tariannya. Apakah DPR mau mengadvokasi warga yang sekian banyak itu atau menerima atau akan harus dirubah atau dikaji ulang kebijakan dari PDAM sama wali kota? Itu tugas DPR ya. Oke, terus monggo lanjut. Tugas DPR adalah menampung aspirasi itu, dan DPR itu dititipi aspirasi politik oleh masyarakat untuk menyampaikan apa adanya. Ya, bukan hanya memuji, tapi apa adanya. Sehingga masyarakat itu merasakan manfaatnya punya DPR. Ya, maka nanti kita coba lihat setelah 1 bulan berlangsung kenaikannya berapa, kita hitung. Lalu berapa orang yang kena dampak kenaikan. Ya, bolak-balik disebut subsidi untuk menutupi. Kalau misalnya pelanggannya itu 600.000, berapa yang gratis itu? Gratis itu ya, 10 meter kubik misalnya. Jadi aduh dihitung ya, pirang ceduk ngono kok gak akeh-akeh. Waduh, iki supaya gak ada sampai 11 meter kubik, berarti kan kena tarif sing normal, atau di bawah 30 atau di bawah 20 dibuat aturan. Di bawah seperti itu gratis misalnya. Oke. Tapi kudu 45 meter. Oke. Saya ngomong dividen, TTI, dividen yang menurut sampean harus ditahan dan tidak disetorkan itu berapa? Mari ini langsung Mas Anas. Menurut panjenengan gimana? Ya, Besar. PDAM itu kan punya kewajiban setor dividen 100 miliar lebih. Nah, itu bisa dirunding dengan pemerintah kota 170 miliar lebih. Ya, sampai berapa tahun tidak disetor, atau disetor ditahan separuh, atau disetor cuma 100 atau 75, yang 100 bisa ditahan. Sehingga itu tidak membebani masyarakat kenaikan airnya ini. Lalu pemerintah kota itu kan bukan profit oriented. Oke. Pemerintah kotanya loh ya. Oke. Bukan PDAM-nya. Pemerintah kotanya itu kan bukan profit oriented, sehingga kalau tanpa ditahan, tidak disetor PDAM, itu kan tidak masalah, wong pendapatan juga triliunan. Oke. 11 triliun ya. Oke. 11 triliun yang ada di pemerintah
pemerintah Surabaya. Oke, saiki ono WA sih. Oke. Saya di Badan Anggaran kemarin sudah menghitung pendapatan 2023 itu 11 triliun lebih malahan. Oke. Oke, matur nuwun Mas. Oke. Well, Indah saiki mau coba WA mungkin ada pertanyaan Mas Anas, Ada. Bapak. Yuk silakan. Sampaikan ke Mas Monyo sama Pak Anas dan Abah Udin. Panas, Langsung. Pak Anas bukan panas. Iya wis, panas. Aku iku rada Pak gak- Anas, sabar dong. Kurang latihan awakmu ini. Harusnya PDAM itu benahi data pelanggan dulu. Kalau sudah valid baru diterapkan itu kenaikan tarif. Data sekarang ini banyak yang tidak valid. Ayo dibuka datanya. Pelanggan 2,2 loh. Banyak yang harusnya 2.2. 2.2. Harusnya Kocomoto sudah 2.3. Apa sudah diperbaiki? Dulu saja Perwali tahun 2005 baru diterapkan kenaikannya tahun 2008. Harusnya yang sekarang disiapkan dulu 6-12 ini ya. Bulan baru ini piye itu maksudnya? 6-12 bulan baru diterapkan. 1 tahun sebelumnya. Oke. Kayak kan ngomong bapak-bapak itu bapak 2, ibu-ibu. Oh ngono, disingkat ke ngono. Oke. Ini kurang- dari IDPL sekian-sekian atas nama Bambang Purnomo. IDPL itu langsung duwe apa? IDPL langgan. IDPL langgan maksudnya gitu. Indah iki kok rada Kan sensitif. iki tulisannya ngene. Ya tulisannya tapi pojoknya Ya, liyo. sabar. Heran aku. Susu ngelawak kan dadi anu iki. Mau tanya tarif per meter kubiknya sebelum naik berapa, setelah naik berapa? Iki WDE apa Setelah siapa sih? naik langsung turun. Ya, ngono. Teman-teman Surabaya Utara, coba dibandingkan pemakaian 50 meter untuk setiap golongan pelanggan, nanti pasti akan didapati golongan 2.2. Tarif lama 4.B2. Dengan golongan 2.1, 3A dan 4A. Yang ini gila aku gak jadi pelanggan PDAM. Makanya ono ya. sampai 38A di balangan B ngono Iku ta. beda. Mas Anas, Mas Iku Anas beda. guyu. Jawab Mas Anas, gak usah mikir ning liyane. Wah, sampean niku wong lawas kaki Itu nenggang mana lebar. kenaikannya aku iki. yang lebih banyak gitu. Ayo cukup. Mas Anas monggo. Enggak tutup gang lebar, tutup iku masalahnya iku. Daerah Pak, teman-teman harus diverifikasi, didata ulang dulu atau gimana dulu sebelum nanti ini biar cari ini sampean tidak salah sasaran. Betul. Memang saya sudah sampaikan Pak Dirut waktu saat hearing untuk divalidasi kembali. Tapi tetap kita harus memberi kesempatan pada PDAM untuk menjalankan fungsinya dan regulasinya biar berjalan. Ya, oke. Kalau teori-teori ini hanya dasar teori tidak direalisasikan, tidak dilaksanakan, nanti akan tidak berjalan. Ya, Contoh, saya sudah pada saat masuk jadi dewan gabung itu sudah lama menyampaikan tentang air mineral yang bisa dikonsumsi oleh PDAM. Tapi barusan ini di PDAM sudah berani akan segera merealisasikan air PDAM bisa dikonsumsi atau layak dijual. Oke. Hal inilah harus kita support. Nah, contoh tadi, kalau menurut saya ini saya lihat data di rumah saya sendiri tidak ada ini tetap ini. Ini kan nggak bisa dibohong ini. Iya. Ya kan? Tidak Coba bisa aku dibohongin. cekin mana dah. Kon mau melu piro? 2,1. 2,1 ku piro berarti? 21,444. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi awal, nanti saya menunggu nanti berjalannya sampai bulan Januari ini seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Ada yang menjerit, karena Iya. kadang-kadang menjerit itu gak iso aplikasi, Iya. iso kayak ngono. Nanti dari saya sendiri, ini kenaikan dari saya sementara masih penggunaannya 46.000, 48 sampai 50. Nanti di Omah telu iku. satu. Oh, iya. Kan omah telu mah iso apa Satu. maneh. Aku ngerti. Siji. Oh iya siji. Engko tau kene baru ngerti, Cak. Oh iya wis. Akhir nanti Aku gak pembayaran. mancing jawaban dewe. Iya. Saya Pak Dirut. Iya. Ini jawaban nih. Pak Mahmud ada dividen 1 mil seberapa? Tadi 170 untuk ditahan. Monggo gimana? Jadi, kalau sebetulnya kalau dividen kan 55% ya, dari oke. laba setelah pajak. Ya. Jadi tahun 2021 itu laba setelah pajak 107, artinya gini, dividennya kita store 107 ya, 107 miliar. Ya. Oke. Nah, memang ya ini kembali perkara dividen ini kan bukan domain kami ya. Oke. Itu kan apakah antar legislatif dengan eksekutif, Oke. apakah itu nanti akan ditahan. Tapi kembali lagi bahwa sebetulnya dividen atau PAD ini ya, menjadi PAD itu adalah kembalinya juga ke masyarakat juga. Oke, tahan karena kembali ke masyarakat nanti gimana cara ngaturnya sampean kok tahan sih. Kok tak ajari ngature. Ngatas mau ngisor apa ngata. Ojo pindah channel tetep nang acara gak cuma cangkruan tambah kayang tarik, John.
Nyanyi. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Untung aku gak latah. Acarane Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. cocot iku ono standar SOP-ne nyanyi. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur luar biasa. Pancene keluh kesah tentang air itu jadi penting. Walaupun musim hujan dan cenderung banjir. Hati-hati nek sampai untuk banjiran tangis gara-gara munggah. Munggah Ya tak maneh menek regane, dhewe. ya ampun. Pak Direktur, apa yang sebenarnya kalau sumpama harapan-harapan untuk masyarakat nih ono komplain, aku kudu nang ndi. Nek iku aku urung terverifikasi kudu piye. Monggo Pak Dir. Yang pertama, monggo silakan datang ke kantor. Jadi ada isu yang mengatakan kemarin ketemu wartawan atau media. Duh Pak, sekarang loketnya sudah tidak ada. Padahal loket sudah kami buka full sekarang. Ya. Ya, jadi monggo kalau mau silakan datang, bisa datang ke Selamat Jam Kerja bisa. Iya. Yang melalui online, melalui telepon, melalui WA itu bisa 24 jam. Oke. Ya, kami siaga 24 jam untuk menerima keluhan. Kemudian yang paling terpenting sebetulnya pelanggan bisa memverifikasi sendiri ya, melalui website maupun melalui aplikasi tadi. Monggo silakan itu. Kalau sumpama tidak sama, aku omahku itu ternyata munggahe melok sing 2.600 tapi omahku kan gak sampai 3 meter semua kayak gitu. Bisa ke Bisa PDAM. datang. Teman-teman sudah siap memverifikasi itu semua. Monggo silakan. Terima kasih Pak Direktur. Siap. Dewan pelanggan ojo mek dadi anu kadang-kadang nek dibutuhno tok saya tidak diajak ngomong sakjane sampean di WA pas paketan teh. Nah, terus ngono ae. Terus bagaimana? Ini kan persoalan bersama katanya sampean. Apa harapannya agar tetap bersama, tetap harmonis bukan hanya kata-kata. Jadi gini, saat ini pelanggan itu kan banyak menggunakan handphone ya Oke. pasti. Sebelum ke studio tadi saya mencoba, dan pagi tadi udah mencoba dengan beberapa teman. Jadi ini yang harus dimasukkan kepada PDAM untuk perbaikan. Ada 250.000 kurang lebih pelanggan yang sudah naik di periode 1. Ya. Bagaimana nih? Paling enggak ini telepon. Kita telepon 0800 19264 kali. Ya. Itu tidak bisa tersambung. Tidak tersambung. Ya. Ini gimana dengan 200.000 pelanggan yang akan nanti mempunyai? bisa Padahal kalau disampaikan. misalnya pelanggan datang ini kan kos juga biaya. Oke. Paling enggak, Bisa paling mudah bagi diaktifkan pelanggan nomor itu ya, artinya ya. Ini apa ini nomor yang disosialisasikan oleh PDAM? ya. Kita Mungkin berikan belum masukan dibayar, begini Pak, Pak, paketan kepada pulsanya. PDAM. Jangan cuma satu nomor, buka hotline beberapa itu, Oke, khusus untuk respon keluhan pelanggan ini. Oke. Jadi itu yang masukan itu. Berarti penambahan nomor Iya. untuk komunikasi, Komunikasi, memverifikasi untuk upload atau kesalahan. Pak Anas, monggo, apa iki? Sesuk tanggung jawabnya akeh nih. Iya, gitu, Kak, kesetor, jadi sebenarnya ini kan PR kita bersama bagi warga Kota Surabaya. Oke. Artinya tetap dalam berbenah itu penting, Pak. Jadi berbenah penting itu tadi juga saya WA ke Pak Dir tentang air itu masih kotor. Responsif langsung juga tanggapi dan datang tadi. Ya. Alhamdulillah sudah diperbaiki dan bersih. Artinya ini yang berproses untuk kebaikan yang harus kita teruskan terus, ya kan? Seperti itu. Jadi yang pertama responsif sudah dilakukan. Komplain mesti ada, itu proses. Yang terpenting adalah tujuan untuk warga Surabaya semuanya. Itu. 17 triliun tidak cukup tah untuk berusaha untuk menahan agar tidak naik gitu. 17 triliun. Ini jebakan dan semuanya memang jawab dengan kata-kata itu. Tenang Pak Dir. Iya, Sampai iya. tidak nah, Iya, iya. ayo jawab. Iya. Sekarang kembali lagi ke masyarakat. Iya. Iya, 11 kan APBD Kota Surabaya. Iya. Apakah tidak cukup untuk menahan agar tidak naik katanya? Jangan, 40%-nya adalah untuk UMKM. Semangat supaya pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Enggak, Seperti maksud saya itu pertanyaan ke sana, jangan Iya. diarahkan UMKM. Iya. Merasa uang kan ngelola juga dodolan. Nggak, bedang, nanti Mas. itu Ah. kita kembalikan seperti tadi Pak Dir usulnya kembali lagi ke masyarakat. Iya. Ya, karena apa namanya target daripada PDAM ini untuk memperbaiki infrastruktur masih butuh Oke. banyak. Itu. Oke.
Oke, matur nuwun. Mas Anas matur Siap, iya, matur nuwun. nuwun. Mas Junaidi matur nuwun, Pak Direktur, Mas Arif, Pak Mahmud juga terima kasih. Pancen enak dadi petugas PDAM, gak perlu gawe saluran, mbek londo wis digawekno, gak gawe jalur ya. Tapi dodolane nyedot banyu teko kono arek-arek iso tuku. Tapi memang itulah, kita masih butuh sebuah kreativitas dan melayani masyarakat. Pancene kadang-kadang kudu diperbaiki sistemnya, kadang-kadang wonge mati itu diperbaiki. DPR patut selalu hadir. PDAM representasi dari pemerintah memang cukup hadir. Dewan Pelanggan juga mengawasi, tidak hanya sekedar memberikan mengkoreksi, tapi masukan-masukan dan juga memberikan pada masyarakat. Nomor telepon rada akeh Pak, ngono jarene. Pak Mahmud matur nuwun, muga-muga informasi kekei manfaat ke masyarakat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salah terus kon Riri. Oh. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Asolole. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Anjene wis umum banyune wis munggah banyune teko atas kudune nang isor nek regane munggah iku kaitane nek sampe munggah mudhun aku gak ngerti karepe Scooby-Dooby-Doo Where are you? hey Where are you? asolole yo ayo ri Scooby-Doo, where are you? Where are you? duwe triliunan ade triliunan gara-gara PAD AM kabeh keluyuran ana sing jarene duwe padha kurang nek aku